Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustazah berdoa untuk anak-anakku kelas 3 beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga diri, selalu kenakan masker saat bepergian, biasakan cuci tangan, selalu konsumsi makanan bergizi dan tetap jalankan olahraga ringan. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan KBM. Meskipun masih daring, Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap laksanakan pembiasaan sesuai jadwal. Ingat ya, jadwal yang pernah Ustazah berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu serta sholat duha. Tingkatkan kembali target hafalannya. Sebelum masuk ke materi, segera persiapkan buku paket sesuai jadwal serta buku tulis dan alat tulisnya. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Kali ini kita akan belajar tematik tema 5 masuk di subtema 2, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan SPDB. Kita akan belajar tentang apa saja ya. Di bahasa Indonesia nanti kita akan belajar menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Dan di SPDB nanti kita akan belajar gerak tari dari sebuah lagu serta menari secara berkelompok. Untuk itu perhatikan penjelasan Ustazah ya. Masuk di dalam materi, kita akan belajar menggali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Nah, sebelum ke teks paragraf ini, Ustazah akan menjelaskan sedikit. Jadi, di setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Jadi, yang terdapat di setiap paragraf itu untuk menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi, kita dapat membacanya secara cermat. Untuk itu, kita baca terlebih dahulu ya. Jadi, di sini Ustazah mempunyai sebuah teks berjudul Perubahan Cuaca. Oke, di sini ada terdapat dua paragraf, paragraf 1, paragraf 2. Kita baca bersama. Cuaca merupakan keadaan udara harian di wilayah tertentu dan waktu tertentu. Cuaca terjadi dalam waktu tertentu sehingga dapat mengalami perubahan setiap harinya. Misalnya, hari ini cuaca cerah, tetapi memasuki hari berikutnya, langit tampak mendung dan disusul dengan turunnya hujan. Perubahan cuaca juga dapat terjadi secara tiba-tiba di hari yang sama. Misalnya, ketika siang hari cuaca sangat terik, malam hari berubah menjadi cuaca hujan. Perubahan cuaca tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, sumber ini diolah dari berbagai sumber. Oke. Dari kita membaca teks perubahan cuaca ini, kita dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi. Informasi apa sih yang terdapat pada teks ini setelah kita baca? Dan kita bisa menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan cuaca. Jadi kita harus cermat ketika membaca, ya. Cermati dulu. Oke, di sini Ustazah akan mencontohkan. Setelah Ustazah baca, Ustazah bisa menarik kesimpulan bahwa perubahan cuaca itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa aja? Perubahan suhu lingkungan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari, dan kondisi awan. Nah, dari paragraf ini Ustazah dapat menyimpulkan ini loh, perubahan cuaca itu dipengaruhi oleh ini beberapa faktor. Oke, selain itu bisa ditambahkan lagi nggak? Bisa. Jadi kita di
diharapkan bisa mempersiapkan diri agar kegiatan tak berjalan baik, yaitu dengan mengetahui perakiraan cuaca. Kita bisa melihat cuaca kali ini di Indonesia sedang seperti apa, yaitu memasuki musim penghujan. Maka dari itu kita diharapkan agar selalu berhati-hati, karena di musim penghujan ini kita tidak tentu kapan terjadinya hujan, bisa pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Itu pun untuk hujannya agak deras, nggak hanya deras saja tapi deras sekali gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati karena di musim penghujan ini tiba-tiba bisa saja terjadi bencana seperti yang sudah terjadi, yang sudah kemarin-kemarin ya, yang terjadi di Indonesia. Ada yang terjadi banjir, rob, jadi air volume di pantai meluap, terus lagi tanah longsor. Nah seperti itu. Maka dari itu di musim hujan ini Ustazah harapkan anak-anak jangan terlalu banyak berpergian ya. Diharapkan tetap berada di rumah, belajar di rumah, bermainlah juga di rumah saja, tidak perlu bermain di luar rumah, apalagi keluar-luar di perjalanan jauh gitu ya. Oke, dari teks tersebut atau dari informasi teks paragraf itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menemukan langkah-langkah informasi, yang pertama adalah kita baca dengan seksama. Jelas tadi sudah membaca dengan seksama. Terus memahami makna setiap kalimat, kita pahami dulu kalimatnya. Terus yang ketiga, temukan kalimat utamanya dan tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Ya, jadi temukan kalimat utamanya dulu dan tandai kalimat mengandung kata kunci. Seperti Ustazah tadi, di sini Ustazah sudah menandai kata kuncinya atau paragraf pokok-pokok informasinya. Oke ya, sampai sini paham? Ustazah harapkan sudah paham ya. Kali ini kita akan belajar SPDB. Wah, SPDB. Kemarin kita sudah mempraktekkan gerak lagu tari hujan rintik-rintik, gimana? Bisa ya? Bisa. Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Sebelum melanjutkan, coba kita review lagi. Di kemarin ketika menyanyikan lagu hujan rintik-rintik, video yang sudah dikirimkan ada loh yang menyanyikan ketika hujan, benar-benar hujan deras. Wah, jadi sudah didukung dengan suara rintik-rintik hujannya. Untuk yang belum, tidak apa-apa. Ada juga yang menggunakan media payung. Wah, bagus sekali. Oke, yuk kita lanjut ke materinya ya. Jadi, gerak tari dari sebuah lagu itu kita dapat menarik bahwa tari itu adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dan bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan tempo. Nah, gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Dan tarian ini musik bertempo cepat, biasanya gerakannya penarinya juga cepat. Sementara apabila musiknya bertempo lambat atau tidak cepat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Jadi musik itu juga mempengaruhi gerak ya. Karena gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun. Tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Nah itu ya, di sini Ustazah mencontohkan kepala menoleh ke kanan, kepala menoleh ke kiri. Ketika lagunya cepat, bertempo cepat, menoleh kepalanya juga akan cepat. Tapi apabila lagunya lambat, temponya lambat, kita menoleh kepala kanan kirinya juga akan pelan atau lambat. Nah ini ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah di sini ada contoh gerakan hujan rintik-rintik. Nah gerakan pertama, payung masih dipegang sejajar dengan perut kita. Terus yang kedua, hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Nah ini dari kiri ke kanan. Terus yang kedua, payung dibuka. Ketika sampai di kanan, payung dibuka sebelah kiri. Terus yang ketiga, payung ditaruh di sebelah kanan. Terus yang keempat, diputar-putar. Yang kelima, diputar lagi. Yang keenam, taruh ke atas, diangkat pakai tangan kanan. Yang ketujuh juga iya, namun dengan ada kaki maju satu ya. Itu seperti itu ya.
Jadi nanti bisa dipraktekkan kembali di rumah, menarikan lagi gerakan ini beserta keluarga di rumah. Jadi tidak hanya sendiri. Kalau kemarin baru bernyanyi sendiri, kalau sekarang kalau bisa mempraktekannya bersama keluarga di rumah ya. Dan ikuti gerakan-gerakannya supaya badan kalian juga bergerak untuk hari ini. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah dan selesaikan tugas-tugas dari Ustadz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.